Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan menyelesaikan pembahasan di bab kedua tentang pidato persuasif. Pembahasan kali ini adalah tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur sama dengan urutan, ya, bisa dibilang sama dengan urutan. Di sini Ustazah sudah menuliskan ada 3 kotak, itu sebagai kata kunci tuh, sudah tahu ya. Ada 3, berarti ada berapa struktur teks pidato persuasif atau urutan teks pidato persuasif? Ada 3, sesuai dengan kotaknya. Yang pertama itu ada pembukaan. Di dalam pembukaan teks pidato persuasif pasti diawali dengan salam pembuka, ya. Kalian bisa buka bukunya halaman 51. Di situ ada pembahasan struktur teks pidato persuasif. Silakan disimak sambil menyimak sambil membaca ya. Ustazah Putri ulang dulu. Pembukaan itu terdiri atau diawali dengan salam pembuka, kemudian dilanjutkan dengan sapaan penghormatan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, staf kurikulum, staf tata usaha, beserta rekan-rekan guru sekalian. Misalnya sedang menjadi orator acara sekolah, jadi yang disapa yang paling strukturnya yang paling atas dulu kepala sekolah, baru kemudian sampai struktur di bawahnya. Dan ada ucapan rasa syukur. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Ya, isi pidato yang kedua. Isi berarti itu adalah intinya atau bagian inti dari sebuah pidato. Yang mau disampaikan apa? Nah, berarti itu ada di inti atau bagian yang kedua, isi pidato. Dan yang terakhir ada penutup. Di dalam bagian penutup ada beberapa bagian juga. Ada harapan agar gagasan dan pesan bermanfaat bagi pendengar. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian permohonan maaf dilanjutkan sesudah harapan ada permohonan maaf. Saya selaku pembicara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ucap atau khilafan selama saya berpidato. Misalnya begitu ya. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada para hadirin yang telah datang ke tempat ini untuk menyimak pidato yang saya sampaikan. Nah, itu ada ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam penutup. Ada salam pembuka, diakhiri dengan salam penutup. Inti ya, urutan atau strukturnya ada 3, pembukaan, isi pidato, dan penutup. Di dalam pembukaan pertama ada apa? Salam pembuka dong pasti. Kemudian sapaan penghormatan, yang terhormat siapa, ucapan rasa syukur. Isi pidato hanya ada 1, yaitu bagian inti pidato, tetapi ini paling panjang karena intinya. Dan yang terakhir ada bagian penutup, ada harapan, kemudian permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Mari sekarang kita coba untuk identifikasi bagian-bagian atau struktur-struktur atau urutan-urutan teks pidato persuasif. Tuh, lihat dulu, dibaca dulu. Assalamualaikum yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah bagian dari pembuka, ya. Pembuka yaitu salam pembuka. Setelah itu masuk yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Muara Uya yang saya hormati, Bapak Ibu guru, sampai terakhir apa tadi? Itu adalah merupakan sapaan penghormatan. Kemudian dilanjut lagi, masih bagian pembukaan ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke ucapan apa? Rasa syukur. Kemudian
Oleh karena itu, perkenankan saya mengemukakan sedikit penjelasan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sudah mulai apa itu? Masuk kemana? Nah, ini adalah sambungan yang tadi. Hadirin yang terhormat, kebersihan lingkungan sekolah dapat mewujudkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sesudah pembuka tadi apa? Sudah masuk nih ke mana? Isinya. Betul, ke isi pidatonya. Berarti ini adalah bagian dari isi pidato. Nah, ini adalah yang bagian yang kedua ya. Berarti apa topiknya nih yang diomongin di sini, yang dibicarakan, yaitu tentang kebersihan lingkungan sekolah topiknya. Oleh karena itu di dalam isinya, karena topiknya adalah kebersihan lingkungan sekolah, di dalam isinya ini ada manfaat apabila kebersihan lingkungan sekolah terjaga, yaitu apa? Dapat mewujudkan suasana belajar yang nyaman, kemudian mendorong kesuksesan kegiatan belajar mengajar di kelas, apalagi. Dan juga ada hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh warga sekolah untuk berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yaitu dengan apa? Dengan diawali dari diri sendiri. Tindakan yang dilakukan seperti membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Nah, itu adalah isi pidatonya. Kemudian di sini ada harapan. Saya rasa cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Harapan saya semoga seluruh warga sekolah bisa berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setelah itu ada apa, Nak? Namanya itu tuh, sudah ada tuh. Terima kasih atas perhatian yang hadirin berikan. Jika ada ucapan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati hadirin, saya mohon maaf. Langsung digabungkan tuh dua, ucapan terima kasih dan permohonan maaf, lalu diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu salam penutup. Demikian adalah urutan-urutan atau struktur teks pidato persuasif. Pembukaan, isi, penutup. Pembukaan terdiri dari 3 isi, ya isinya, kemudian penutup terdiri dari 4. Itu ya, harus diingat, karena nanti saat diberikan tugas entah untuk membuat pidato pendek atau menyusun teks pidato ke dalam susunan yang benar, harus sudah bisa ya, karena sini sudah ada contohnya. Kalian juga bisa lihat, nah ada contoh juga di bukunya, tuh di buku paketnya di halaman 52 dan 52 sampai 53. Itu ada contoh strukturnya. Berarti yang Ustazah Putri berikan ini 1, di buku ada juga 1. Jadi ada 2. Bisa menjadi bahan referensi ya. Lanjut lagi, kita masuk di bagian yang selanjutnya, yaitu ciri kebahasaan teks persuasif. Di bukunya ada di halaman 54. Ciri kebahasaannya apa? Kebahasaan apa yang bisa kita temukan? Yang pertama adalah dalam teks pidato persuasif akan selalu ada kalimat aktif. Kalimat aktif ini sih pelajaran kelas 7 ya sepertinya. Jadi ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu berarti adalah subjek melakukan kegiatan. Contohnya di pidato yang tadi, siswa serta guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan efisien. Ya kan? Di sini subjeknya adalah siswa guru. Kemudian kata kerja aktifnya melakukan kegiatannya apa? Melaksanakan. Siswa serta guru dapat melaksanakan. Contoh kegiatan kalimat aktif yang lain apa? Kepala sekolah menyampaikan pesan. Nah, berarti kan subjeknya melakukan kegiatan. Itu yang disebut dengan kalimat aktif. Apalagi para siswa melakukan kerja bakti. Nah, itu kalimat aktif juga tuh. Subjeknya melakukan kegiatan. Siswa melakukan kerja bakti. Oke, itu adalah kalimat aktif. Ya, kalau kalimat pasif gimana, Nak? Ya, kalimat pasif berarti diganti menjadi di dan objek dipindahkan ke depan. Gitu. Jadi kalau dalam hal ini, jika ada siswa serta guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan efisien. Berarti kalau diubah jadi kalimat pasif menjadi objeknya mana? Dipindah ke depan. Objeknya adalah kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan. Nah, jadi diubah me-nya jadi di. Kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan oleh siswa serta guru. Subjeknya juga ditukar menjadi objek.
Itu kalau kalimat pasif ya, tinggal dibalik. Insya Allah tinggal ini hanya recall memory aja ya, mengingatkan kembali pelajaran kelas 7. Lanjut, ciri kebahasaan selain kalimat aktif, kita juga menemukan kata tugas. Kata tugas itu terdiri dari kata depan, di, ke, dari. Di pasar, di rumah, ke pasar, ke rumah, dari pasar, itu adalah kata depan. Saya ada di rumah teman saya. Saya pulang dari rumah teman saya. Nah, itu kata depan, di ke dari ya. Kemudian kata sambung. Kata sambung sama dengan kata penghubung, sama dengan konjungsi. Kan kalau bahasa Inggrisnya conjunction. Jadi kalau di Indonesia kan jadi kata sambung, kata penghubung, konjungsi, sama maknanya. Ya, ada apa saja dan serta, sejak, tetapi, melainkan, sedangkan, atau, maupun, untuk, agar, supaya, sebab, karena, sehingga, akibatnya, lalu, kemudian, jika, jikalau. Banyak ya kata sambung ini penghubung. Kemudian kata sandang, para, sanksi. Para guru sedang melakukan upacara bendera, misalnya para. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk pergi ke istana misalnya, atau si kancil. Nah, itu kan ada si. Jadi ada para, sang, dan si, itu adalah kata sandang. Kemudian kata seru. Kata seru ya berarti kata perintah ya, diakhiri dengan tanda seru. Pergi kamu dari sini. Nah, kata seru. Atau ayo kita tingkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, itu kan tanda seru. Ya, jadi di pidato persuasif itu biasanya ada di kalimat ajakan ya, tanda seru tadi, mengajak ya, jadi diakhiri dengan tanda seru. Contohnya untuk kata tugas di sini kata depan, kata sambung atau kata sandang nih. Kebersihan lingkungan sekolah dapat mewujudkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Oh, ini kata sambung. Jadi contohnya Ustazah Putri berikan satu saja ya. Lanjut lagi. Yang ketiga, kita juga menemukan kosakata bidang ilmu atau istilah. Pekan lalu Ustazah suruh kalian untuk membuat simpulan dari pidato yang ada di halaman 55 ya. Nah, itu salah satu bidang ilmu atau istilah dari topiknya kan adalah seminar memperingati bulan gemar membaca ya. Di situ ada beberapa istilahnya, yaitu ada literasi. Literasi itu adalah istilah dari maknanya adalah berkaitan dengan membaca. Jadi kita akan menemukan beberapa istilah dalam pidato persuasif. Misalnya topik yang lain adalah tentang bahaya tidak menggunakan masker saat pandemi COVID-19. Nah, itu nanti akan ada istilah yang muncul di situ, virus, mungkin nama-nama virusnya, atau kalimat-kalimat pengobatan yang lain. Nah, itu akan muncul di kosakata bidang-bidang istilah kesehatan pasti ya, kalau yang dibahas adalah pandemi COVID. Kemudian lanjut lagi ada sinonim atau padanan makna kata, persamaan ya. Contoh, jika anak-anak tidak memiliki kecerdasan literasi yang cukup memadai, dikhawatirkan mereka mudah terhasut oleh berita-berita bohong atau hoax. Atau hoax itu sama, berita-berita bohong, hoax itu sinonimnya ya. Dan selanjutnya ada kata benda abstrak. Nah, ini kata benda abstrak. Contohnya biasanya ini akan ada yang berimbuhan ke-an, pe-an atau an. Ke-an ini maksudnya awalan ke, akhirannya an. Misalnya kebersihan, kesetiakawanan di buku, kemanusiaan, kesaksian, kan ke-an. Pe-an juga bisa pendidikan, perdamaian, pengadilan, perwakilan. Biasanya itu ada kata-kata seperti itu yang muncul di dalam teks pidato persuasif. Ciri kebahasaannya jadi ada berapa? Ada 6 aktif, kata tugas, kemudian bidang ilmu, ada sinonim, ada kata abstrak, dan yang terakhir adalah kosakata emotif. Emotif ini mungkin di sini Ustazah tidak memasukkan ya, tapi bisa nanti kalian tulis kosakata emotif ya. Kosakata emotif itu seperti yang membuat pendengar tersentuh saat membicarakan itu, atau saat
berbicara tentang suatu hal. Di situ contohnya hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, itu adalah kosakata emotif. Ya, jadi saat mendengarkan atau saat menyimak, pendengarnya merasa wah, ikut berapi-api gitu. Misalnya pidato tentang kemerdekaan atau tentang proklamasi, disebutkan kata-kata itu. Hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Baik, demikian urutan dan ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif. Alhamdulillah sampai di sini sudah selesai pembahasan kita di bab 2. Untuk selanjutnya materi di bab 1 dan bab 2 akan diujikan dalam penilaian tengah semester dan penilaian harian 2 ya. Kalian harap bersiap. Semoga sekian dari Ustazah Putri untuk materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diserap dengan baik, dapat memahami dengan baik. Tetaplah semangat dalam mencari ilmu, karena Allah juga menjanjikan bahwa Dia akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadilah kalian bagian dari orang-orang yang selalu ingin menuntut ilmu atau selalu haus ilmu, ya, agar semua kita ditinggikan derajatnya insyaallah. Baik nak, sekian dari Ustazah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.